Salam jumpa di channel YouTube saya, Yusak Andinata. Saat ini kita masih mengikuti satu rangkaian seri pelajaran tentang persepuluhan. Satu pelajaran yang masih menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Mengapa menimbulkan kontroversi? Karena masih menimbulkan perdebatan antara pendapat yang satu dan pendapat yang lain masih saling silang. Ya. Kalau tidak menimbulkan perbedaan pendapat, maka bukan kontroversi namanya. Kalau nggak ada lu, nggak rame katanya. Baik, saudara-saudara, masih kita ingat apa yang saya pernah sampaikan di seri yang pertama. Ketika kita menyampaikan satu kebenaran, maka secara alami kita akan mengalami yang namanya konsekuensi logis. Maksudnya adalah ketika kebenaran ini disampaikan, maka ketidakbenaran pasti akan ditelanjangi. Saudara, saya mau kasih ilustrasi. Kalau misalkan Anda ditelanjangi di depan umum, apakah Anda marah? Pasti Anda marah. Ya. Jadi jika ketidakbenaran ini ditelanjangi, maka pasti ada yang tersinggung dan ada yang marah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan satu kesimpulan dari pendapat yang berbeda-beda ini, kita harus memiliki satu kebenaran yang hakiki. Ya. Dan kebenaran yang hakiki itu hanya ada satu, yaitu di dalam firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jelas di sini yang menjadi kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Ya. Karena kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Ya. Oleh karena itu, ketika kita menyampaikan satu kebenaran, kita tidak boleh memberikan pendapat kita sendiri. Seperti yang kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Mari kita membacanya. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lalu ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia atau kehendak sendiri, tetapi sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat ini mengatakan bahwa yang terutama adalah yang harus kita ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Saya berterima kasih untuk setiap komen yang masuk, entah itu bernada positif atau bernada negatif. Semuanya itu adalah satu hal yang baik, ya, masukan yang baik, yang semuanya itu bisa membuat kita bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari satu seri perpuluhan ini, ya, karena ini bersifat kontroversi, mari sesuai dengan anjuran firman Tuhan, kita letakkan pendapat dari asumsi pikiran kita masing-masing. Saya tidak akan memberikan pendapat menurut penafsiran saya, demikian juga Anda juga kosongkan pikiran dan hati kita hanya untuk firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan menjadi penafsir dirinya sendiri. Saya sangat setuju terhadap saran-saran yang telah masuk ke dalam komen yang di seri pertama, bahwa kita harus menafsirkan kebenaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya setuju. Ya, oleh karena itu sedemikian dari seri yang pertama hingga seri yang kedua ini kita tidak boleh terlepas dari demikian firman Tuhan, ya. Tetapi kita harus memiliki satu kerendahan hati. Jika kebenaran firman Tuhan disampaikan, maka jelas seperti yang saya katakan tadi, konsekuensi logis akan kita terima, ya. Jadi ketika ada satu ketidakbenaran ditelanjangi, maka dengan segala kerendahan hati kita harus bisa menerima itu. Dan kemudian kita harus memakai baju kebenaran itu, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga tertutupilah ketelanjangan kita, ya. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan sangat berguna untuk hal-hal yang baik. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, adalah firman yang menguatkan hal itu. Mari kita membaca. Maaf, 2 Timotius 3 ayat 16, ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya kira untuk hal yang pertama ini kita akan sepakat bahwa semua rangkaian pelajaran ini harus memiliki satu nilai kebenaran yang hakiki, di mana kebenaran itu hanya bisa ditafsirkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Oke? Kalau kita sudah siap akan hal itu, maka kita akan memulai seri yang kedua ini, yaitu perpuluhan di zaman Yakub. Mari kita memulainya. Ayat yang pertama yang ada di dalam Alkitab yang bersangkut paut tentang persepuluhan dari kisah setelah Abraham adalah kisah di zaman Yakub. Dan cerita itu ada di kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-22. Mari kita membacanya. Kejadian 28 ayat yang ke-22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kita sudah sepakat bahwa Alkitab menafsirkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ketika Anda membaca ayat ini, kesimpulan apa yang Anda dapatkan setelah Anda membaca ayat ini? Saya berikan waktu untuk Anda membaca kembali, renungkan, dan kemudian simpulkan apa yang Anda dapatkan setelah membaca ayat ini. Oke, saya akan garis bawahi dari bagian B dari Kejadian 28 ayat 22, yang karena ada sangkut pautnya dengan perpuluhan, dikatakan demikian. Dari segala sesuatu
yang engkau berikan, yang Tuhan berikan kepadaku, yaitu kepada Yakub, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Lihat kata-kata firman Tuhan ini, dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ya, kita tidak tahu, yang penting segala sesuatu yang Yakub berikan, yang Yakub dapatkan dari apa yang Tuhan berikan kepada Yakub, akan selalu dikatakan, ku persembahkan 1/10 kepadamu. Coba Anda renungkan ayat ini. Kalau kita hanya membaca satu ayat ini saja, hanya sepenggal ayat ini saja, maka kita akan menyimpulkan bahwa Yakub akan memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yakub. Dan Yakub akan selalu memberikan 1/10 dari apa yang telah Tuhan berikan kepada Yakub. Apakah pemikiran ini adalah pemikiran yang sama seperti yang Anda pikirkan? Baik, kalau kita sudah sepakat, kita sudah memikirkan satu hal tentang ayat ini, ya, maka kita akan mencoba melangkah kepada cerita yang lebih lengkap. Karena kalau kita hanya membaca sepenggal ayat ini, kita akan mendapatkan kesimpulan yang hanya sesuai dengan ayat ini. Tetapi ketika kita membaca cerita tentang Yakub ini secara lengkap, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan yang benar sesuai dengan cerita yang lengkap. Oleh karena itu, mari kita maju kepada ayat yang sebelumnya, yaitu kita akan membaca dari ayat yang ke-20. Mari kita membacanya. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya akan berikan waktu kepada Anda untuk membaca kembali dan merenungkan kembali setelah kita membaca ketiga ayat yang barusan kita baca. Anda baca sekali lagi, renungkan, lalu ambil satu kesimpulan dari ayat yang sudah kita baca, dari cerita yang sudah kita baca. Ya, kesimpulan apa yang Anda dapatkan? Mari kita baca kembali dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kemudian kita simpulkan. Saya harap Anda bisa membaca firman Tuhan ini dengan berdoa dan mengharapkan kuasa Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan poin-poin penting di mana Roh Kudus yang akan memberikan remah terhadap firman Tuhan yang
akan disampaikan. Saya ingin memberikan tekanan pada poin tertentu di ayat yang ke-20 hingga yang ke-22 ini. Coba kita renungkan dan baca kembali, biarkan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Mari kita membacanya kembali. Oke, setelah kita membaca dari 3 ayat ini, kita akan mendapatkan satu gambaran, satu kesimpulan yang sebenarnya berbeda dari sebelumnya ketika kita membaca satu ayat saja. Kisah Yakub di dalam Kejadian pasal 28 ini adalah mengisahkan tentang kisah pelarian Yakub setelah ia diberkati oleh ayahnya Ishak. Dia disuruh pergi meninggalkan Berseba menuju ke rumah Laban, yaitu ayah dari ibunya Ribka. Dan di saat dia dalam sepanjang pelarian itu, ketika matahari sudah terbenam, ya, dan dia perlu waktu untuk beristirahat, di satu tempat itu dia kemudian mengambil sebuah batu dan meletakkan kepalanya di sana, dan kemudian dia tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi ada satu anak tangga yang naik ke atas. Di sana ada para malaikat naik turun, dan kemudian Tuhan berada di sisinya memberikan janji berkat kepada Yakub pada saat itu. Dan setelah dia bangun, dia mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang dahsyat karena Allah hadir di sini. Dia merasa bahwa tempat itu, yaitu Betel, adalah pintu gerbang sorga. Oleh karena itu kemudian di ayat 20 dia mengambil sebuah batu dan bernasar, ya, dengan mengatakan bahwa jika Allah akan menyertai dan akan melindungi Yakub di jalan yang ditempuh ini dan memberikan kepadanya roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, lalu sampai Yakub selamat kembali ke rumah ayahnya, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ya. Ingat, ini adalah nasar. Ini adalah ada syaratnya. Ya. Jika Allah menyertai dia, memberkati dia sepanjang perjalanan dengan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, dan kemudian selama perjalanannya dia selamat kembali sampai ke rumah ayahnya kembali, maka, katanya Yakub, maka ia akan mendirikan tugu ini menjadi rumah Allah. Itu ayat yang ke-22. Dan dari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi, kesimpulan dari firman Tuhan yang baru kita baca adalah bahwa 1/10 yang akan Yakub berikan adalah berdasarkan syarat. Ya. Syarat apa? Jika Tuhan melindungi dia, jika Tuhan memberikan makanan dan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai,
dan melindungi perjalanan dia hingga sampai kembali bertemu dengan ayahnya, maka Yakub akan mendirikan tugu ini menjadi rumah Allah, dan dari setiap pemberian yang Tuhan berikan akan selalu diberikan 1/10 kepada Tuhan. Nah, baru kita melihat satu cerita yang lebih lengkap dan kita mendapatkan satu kesimpulan yang berbeda dibandingkan ketika kita hanya membaca sepenggal satu ayat saja. Kalau kita hanya membaca kitab Kejadian 28 ayat 22, kesimpulan yang berbeda dibandingkan dengan setelah kita membaca kitab Kejadian 28 ayat 20 sampai yang ke-22. Perpuluhan yang diberikan oleh Yakub ini adalah perpuluhan yang bersyarat. Itu yang pertama yang kita dapatkan. Karena ada kata jika, lalu maka. Nah, jadi yang pertama kita tidak tahu, ya, sampai kapan Yakub sampai kemudian bisa memberikan persepuluhan. Karena tunggu sampai dia ketemu kembali ayahnya di rumahnya. Kalau kita membaca cerita seterusnya dalam firman Tuhan, kurang lebih hampir 100 tahun kemudian Yakub bertemu kembali kepada ayahnya Ishak, dan itu pun kembali bertemu hanya sebentar saja, karena setelah itu Ishak memberikan pesan-pesan yang terakhir dan kemudian meninggal. Cerita saja di dalam Alkitab, kita tidak mendapati bagaimana Yakub memberikan 1/10 dari hasil yang dia dapatkan. Ya. Kalau seandainya Yakub pun memberikan 1/10, ya, maka kita tidak tahu mekanisme seperti apa yang Yakub berikan, cara seperti apa yang Yakub berikan 1/10, dan kepada siapa Yakub memberikan. Karena firman Tuhan tidak menjelaskan hal itu. Kalau Anda bisa menjelaskan dari firman Tuhan, silakan. Tetapi sepanjang yang kita baca di dalam firman Tuhan, tidak ada penjelasan selebihnya kapan Yakub membayar 1/10, seperti apa cara Yakub membayar 1/10, kepada siapa Yakub membayar 1/10, tidak ada penjelasan yang konkret. Tetapi yang ada cerita persepuluhan tentang Yakub yang lengkap adalah bagaimana Yakub akan memberikan 1/10-nya jika Tuhan memberkati dia, sehingga perjalanan dia tiba dengan selamat kembali bertemu dengan ayahnya. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan dari seri Yakub ini, yang pertama adalah perpuluhan yang Yakub akan beri bersifat bersyarat. Nah, kalau ada syarat, apakah ini bisa dijadikan satu landasan, satu dasar yang kuat untuk kita saat ini membawa sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Tentu ini bukan menjadi dasar yang kuat untuk kita bisa memberikan satu persembahan kepada Tuhan. Ayat ini tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, karena bersyarat. Yang kedua, di dalam cerita Yakub, Tuhan tidak pernah memerintahkan untuk memberikan 1/10 kepada Yakub. Tidak ada ayat dalam firman Tuhan yang kita baca, ya, dari seri pertama sejak zaman Abraham hingga zaman Yakub saat ini, kita tidak pernah menemukan Tuhan memerintahkan untuk memberikan 1/10 kepada Yakub. Yakub memberikan 1/10
adalah atas dasar inisiatif dari dirinya yang tentunya didasari oleh latar belakang yang sama seperti yang Bapak Abraham lakukan. Ya. Dari dua cerita ini, Abraham dan Yakub, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Yang pertama, tidak ada perintah Tuhan. Yang kedua, perpuluhan hanya berdasarkan inisiatif dari mereka sendiri yang didasari dari latar belakang, dari budaya Mesopotamia kuno. Dan yang ketiga, ya, perpuluhan Yakub adalah perpuluhan yang bersyarat, ya, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk kita saat ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Renungkan kembali, ya, hal ini. Anda bisa pelajari kembali hal ini. Ya. Untuk selanjutnya, Anda akan mengikuti seri yang ketiga, di mana kita akan tiba pada pelajaran persepuluhan di zaman Israel kuno. Ya. Nah, ketika kita tiba di zaman Israel ini, barulah kita akan mendapatkan persepuluhan itu sebagai perintah yang resmi dari Tuhan. Oleh sebab itu pelajaran ini akan sedikit panjang untuk seri yang ketiga. Saya akan memberikan materi pendahulu, ayat-ayat pendahulu yang bisa kita baca terlebih dahulu sebelum kita mengikuti seri video yang ketiga. Ya. Ayat-ayat itu bisa Anda dapatkan di deskripsi yang saya tulis di bawah link video YouTube ini, dan kemudian Anda bisa mempelajarinya. Atau Anda bisa melihat sekarang di sini. Ya. Ayat-ayat ini bisa Anda pelajari terlebih dahulu. Lalu kemudian supaya kita berikutnya untuk seri yang ketiga, kita bisa lebih efektif di dalam belajar bersama-sama. Ya. Baik, semoga ini memberkati. Dan jangan lupa, pesan saya, jika Anda menyukai, tetap Anda like, Anda subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya Anda dapat diberitahukan notifikasi pemberitahuan bahwa video selanjutnya telah selesai. Dan untuk supporting, pendukung yang akan diberikan kepada saya, Anda bisa klik link yang akan saya tulis di deskripsi di bawah ini. Terima kasih, semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya, dan sampai bertemu kembali di seri video yang ketiga, perpuluhan di zaman Israel kuno. Tuhan memberkati.